tahu kan kalau lihat Mas Dus yang udah lihat video gue sebelumnya, Mas Dus itu mekanik andalan Bisbar, spesialis servis, dan dia ini jadi satu-satunya mekanik yang megang si Sofi juga. Mas kayaknya lu lebih enak manggil gue jangan Mbak sih ya. Terus manggilnya apaan? Kira-kira manggilnya apa nih teman-teman? Dia manggil gue, biasanya sih gue dipanggilnya Juju. Iya, tapi kalau sama teman-teman Vespa yang lain gue biasa dipanggil Juski. Oh, Juski. Anjay. Juju in the sky. Oke. Mas Gus, hari ini gue mau servis si Sofi kayak biasa. Karena kan waktu beberapa hari lalu Sofi sempat mati juga ya waktu gue lagi. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi main ke tempat teman gue. Memang jaraknya tuh agak jauh dari rumah dan kebetulan itu motor gue tiba-tiba mati. Nggak taunya itu ternyata CDI-nya mati. Dan akhirnya ya untungnya alhamdulillahnya Bisbar punya jasa towing lagi-lagi. Akhirnya gue knowing dari Berbah ke sini itu sore pas mau buka puasa. Gue inget banget itu. Yeah. Dan kebetulan nih si Sofi udah kelar ganti CDI ya Mas? Ya kemarin udah ganti. Mas Gus ya. Oke Mas Gus, gue boleh nggak sambil kayak teman-teman nih banyak yang mau tahu yang di dalamnya Sofi itu apa aja sih? Karena kan kemarin Mas Dus yang udah ngeganti ngotak-atik semuanya tuh Mas Dus yang benerin, Mas Dus yang masangin juga. Mending kita langsung cek motornya sama Mas Dusnya sekalian. Oke. Let's go. Oke Mas Dus, pertama nih teman-teman yang pengen tahu itu gua tuh ganti CDI apa kemarin? Kemarin kan pakai produk aftermarket. Nah, terus sekarang diganti pakai CDI Jepangan. Karena yang kemarin itu ternyata banyak kabel yang udah ngelupas. Iya, betul. Karena kita juga lupa ngeceknya ya Mas Dus ya. Jadi kemarin kan gue sempet pakai CDI-nya tuh bukan yang ini. Terus waktu mati total, Mas Dus ngabarin gue kalau ternyata gue harus ganti CDI. Dan akhirnya gue langsung aja bilang sama Mas Dus, gue terserah mau diganti apa aja. Yang penting rekomendasi dari Mas Dus yang menurut Mas Dus bisa di Sofi, bagus di Sofi itu apa. Dan akhirnya sekarang diganti CDI yang sekarang lagi pasang, pakai CDI Jepangan. Oke, mungkin teman-teman itu masih banyak yang nggak tahu nih Mas Dus, kok kita nyebutnya Jepangan sih? Gitu. Ya karena si Vespa ini kan awal mulanya dari Italia. Iya, betul. Makanya kita nyebut brand-brand lain yang bukan dari Italia itu motor Jepangan. Karena kebanyakan di Indonesia itu motor Jepangan yang dipakai. Ya, jadi buat teman-teman kan yang masih belum tahu kenapa sih Kak motor Jepangan? Karena untuk Vespa sendiri itu dia tuh memang dari Italia. Iya, dari Italia bener. Dari Italia dan kalau untuk motor-motor yang sekarang udah banyak banget di Indonesia itu tuh memang rata-rata dia keluar dari Jepang. Itulah kenapa kita pengguna Vespa kayak gini itu menyebutnya Jepangan. Tuh, karena kemarin banyak yang bingung juga apa sih maksudnya Jepangan. Ternyata mereka punya motor nggak tahu tuh motor dari mana gitu. Oke Mas Dus, hari ini gue mau sekalian nih ngasih tips and trick buat pengguna motor Vespa. Ya. Teruntuk spesialisnya itu adalah PTS. Ya. PTS yang racing bukan agak racing. Agak racing. Untuk PTS agak racing itu memang untuk servisnya itu agak beda sama Vespa pada umumnya yang masih standar atau bahkan Vespa modelan kayak Super PX walaupun racing kan juga untuk servisnya tuh perawatannya beda sama PTS. Dan sekarang gue mau langsung nanya sama Mas Dus, biasanya untuk perawatan motornya tuh gimana aja? Mending kita langsung eksekusi. Jadi kemarin Mas Dus sempat tanya juga sih sama gue, kenapa sih Mbak dinamain Sofi, kata dia kayak gitu. Kata dia belum tahu nih. Jadi Mas Dus, gue namain dia Sofi itu tuh bukan kayak Sophie. Bukan kayak Sophie, tapi Sofia. Namanya dia tuh Sofia. Kenapa gue namain dia Sofia? Karena gue tuh suka banget sama Kak Sofia Lacuba. Sofia Lacuba. Tak pikir Pop Sofia. Pop Sofia, boleh juga sih. Nah, boleh juga kayaknya usulannya dia Pop Sofia. Cakep, karena gue dua-duanya kebetulan suka. Kalau Pop Sofia itu gue emang ngefans banget sama dia karena dia kan juga main Vespa dan main motor-motor lainnya dengan gayanya yang classy. Kalau untuk Sofia Lacuba itu gue sukanya karena sama sih, walaupun umurnya terbilang tidak muda dan tidak remaja, tapi ayolah goyangnya masih bisa diadu. Ayolah gitu. Daripada kita banyak ngomong, mending kita langsung tanya ke Mas Dusnya aja. Karena jujur yang gue suka dari pelayanan Bisbar itu tuh gini. Jadi waktu itu kan gue minta diubah
nih mesin jadi agak racing ya Mas Dus Iya, ya. iya. Dan Mas Dus itu tuh nanya, gue tuh sukanya tuh motornya itu yang kayak gimana. Dan waktu itu juga sempat gue motoran berdua sama dia, pakai Vespa. Gue kira tuh emang dia tuh mau ngeganjenin gue teman-teman. Gak taunya apa, dia tuh lagi ngeliat cara gue bawa motor tuh gimana, cara gue nyalain motor itu kayak gimana, ngegas motor di jalan tuh kayak gimana ya Mas Dus ya. Dan akhirnya pas udah kita ngobrol sharing, akhirnya gue dibikinin motor seperti ini karena gue juga bilang gue nyerahin ke Bisbar aja motor gue mau dibikin kayak gimana, gue anut dan ternyata hasilnya memuaskan banget menurut gue sih, kayak sesuai sama apa yang gue pengen gitu. Karena gue nggak mau motor yang terlalu standar, tapi gue nggak mau motor yang terlalu racing banget gitu. Nah, oke teman-teman, sorry ya kalau misalkan gue hari ini pakai sandal karena kebetulan rumah gue dari sini tuh dekat. Jadi gue nggak usah formal-formal lah pakai sepatu karena kebetulan juga hari ini lagi pengen yang santai gitu kan. Santai. Karena Jogja panas banget hari ini. Oh gila sih, emang lagi bikin mau meledak kepala. Jadi yang nanya kemarin itu soal si Sofi ini, CDI-nya, terus dari daleman-daleman PTS itu memang beda ya Mas Dus ya, kalau sama motor Vespa yang lainnya. Ya. Contoh lah kayak Super PE, Ya, karena pasti beda. ya, karena kebanyakan pengguna motor-motor Vespa itu kan rata-rata kalau laki-laki itu kenapa suka banget sama PX? Ya karena mungkin dari nyamannya. Oke. Yang kedua juga mungkin ya kalau buat touring paling enak emang PX, Excel, ya dan sejenisnya. Oh oke. Memang mungkin kalau laki-laki tuh penggunaannya lebih suka yang kokoh gitu ya. Kayak Excel gitu kan kokoh. Oke, kalau misalkan kayak perempuan-perempuan ini memang udah banyak sih ya, kita lihat perempuan-perempuan main Vespa juga. Dan rata-rata kalau perempuan itu memang lebih ke PTS ya. Iya sih, karena body kecil, lebih imut mungkin ya. Betul, karena gue sendiri pun kalau pakai Vespa yang terlalu besar itu, jujur kalau gue kaki gue gak nyampe. Jujur aja nih gue mah, jadi kaki gue tuh pasti selalu ngejinjit gitu. Jadi akhirnya gue memilih untuk pakai PTS aja yang bisa lebih enak dibawa gitu. Dan mendingan sekarang kita langsung ke Mas Dus saja yang bikin motor gua ini gimana, part-partnya tuh pakai apa aja. Ya kemarin si Sophia ya? Sophia. Oh Sophia. Yang Sophia dong. Sophia ini kemarin datang ke sini dengan keadaan yang masih standar ya. Ya, standar. betul. Terus kenapa kemarin boncengan ngajakin jalan-jalan bukan karena maksud tertentu, tapi ya lihat ini anak readingnya gimana sih? Ini kalau ngegas buka gas gimana sih? Yang sesuai itu gimana sih? Biar entarnya itu ya nyaman. Ya betul. Gitu. Nah kalau kemarin itu yang diganti dari spare part, block setnya pakai aftermarket, pengapian aftermarket, terus kerkas pun aftermarket. Cuman kalau untuk kopling kita pakai produk lokal Jogja. Ya. Terus rasionya udah gigi 4, pakai Primavera. Terus banyak sih kemarin dari kaki juga karena lihat nyamannya si Mbak Juju ini gimana bawanya, ternyata ugal-ugalan juga. Ugal-ugalan juga. Dan kalian harus tahu nih, kemarin gue diajarin geber-geber motor di jalan sama Mas Dus, gila loh. Gue diajarin nih cara lo geber motor tuh kayak gini. Oke, nanti kita bakal coba guys. Oke, terus apa lagi nih Mas Dus? Terus karbunya pakai Jepangan, Tokotan. Terus apa ya? Udah sih itu kayaknya. Karena kemarin juga waktu nyampe di sini tuh si Sofia juga belum direstorasi ya Mas Dus ya. Sofia masih bawaannya lah gitu. Akhirnya gue restorasi, jadilah sekarang dia yang kayak gini. Terus apa namanya nih? Kan kemarin gue sempet ngeliat orang-orang pakai PTS itu tuh rata-rata PTS itu sama mereka tuh nggak dibikin racing. Jadi mereka memang bawanya tuh standar aja gitu. Biasanya kalau untuk perawatan pasti beda dong Mas Dus. Pasti. Standarnya PTS sama yang PTS udah agak racing ini. Untuk perawatannya yang pertama biasanya tuh apa yang harus dicek? Yang pasti sih kalau buat yang agak racing, apalagi udah pakai produk aftermarket ya, oli diusahakan yang bagus. Oke. Jetting di karburator ya dicari yang paling sesuai. Terus sering servis sih.
Ya. Sebulan Jadi kalau, sekali minimal. Ya, minimal kalau misalkan kalian udah punya motor kayak gini, ngerawatnya itu bukan cuma yang kayak 2 bulan sekali ya Mas Gus ya, tapi kayak sebulan sekali itu minimal. Kalau misalkan kalian mau sebulan 2 kali juga bisa, sebulan 4 kali juga bisa, sebulan 30 kali juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena tim Bisbar kaya. Kalau lo mau servis tiap hari. Oke. Dan untuk servis center sendiri, kebetulan ini kan kalau apa ya kita bilangnya tuh namanya motor tua. Iya pasti. Kadang kita ngecek di sini tuh fun-fun aja, angus-angus aja. Tapi pas kita gas, tiba-tiba di pertengahan jalan itu tuh bisa entah yang mati lah, entah yang kenapa lah. Itu biasanya pertama itu kita harus ngecek satu bensin. Ya ada atau enggak. Iya. Terus yang kedua jangan lupa kalau kalian punya motor 2 tak itu yang pastinya oli samping. Ya, kemana-mana harus dibawa. Harus bawa oli samping. Kalau untuk oli samping itu kan banyak mereknya ya Mas Gus ya. Dan kebetulan di Bisbar jual teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir. Di sini jual dari yang harga paling murah sampai lo cari yang paling mahal juga ada. Udah kita kasih tahu ya kisi-kisi untuk ngecek yang pertama itu ya ada bensin, oli samping, pengereman, terus lampu-lampu. Terus jangan lupa bawa busi. Nah, jangan lupa bawa busi cadangan. Ya. Walaupun terkadang kita 1 hari 2 hari aman nih, tapi kita nggak ada yang tahu tiba-tiba busi udah banjir aja. Mendingan sekarang kita pasti kira-kira hari ini bisa nggak kalau cek busi, karena mungkin teman-teman juga pemula Vespa itu belum tahu ngecek busi, ngegantinya tuh gimana. Oke, ya busi PTS di sini. Kalau PTS small frame ya, small frame khususnya PTS, Primavera dan teman-temannya. Kuncinya salah Mas Sumi, kita ambil dulu. Oke, kunci businya yang modelnya begini, ini khusus buat PTS. Jadi tuh kunci busi di setiap motor tuh pasti beda-beda ya Mas? Ya, kalau lock frame itu sama semua. Kalau small frame yang begini, bengkong. Ini kalau lock frame. Jadi kalau untuk peruntukan kayak super pack dan lain-lain pakai yang itu ya? Ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau nge-service ke Bisbar, itu tuh biasanya kita tuh harus ngechat dulu ya Mas Gus ya, karena kan memang akhir-akhir ini Bisbar itu lagi padat banget servisan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau servis bawa motor langsung ke Bisbar boleh, tapi alangkah lebih baiknya itu adalah chatting dulu karena biasanya itu di Bisbar itu tuh lagi ngerjain servisan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian chatting, kalian anter, nanti langsung masuk waiting list buat servisan. Dan enaknya di Bisbar itu kalian bisa milih loh teman-teman mau dipegang sama mekanik siapa gitu. Karena kan Bisbar itu punya 2 mekanik ya Mas Gus ya. Iya. Punya 2 mekanik, ada Mas Dus sama kemarin gua sempet ketemu sama Mas Nung. Nah, tapi karena memang gua udah biasa motor gua ini dipegang sama Mas Dus, makanya gua ya udah sama Mas Dus aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian datang ke sini milih mau diservis sama Mas Nung boleh, sama Mas Dus juga boleh gitu. Oke Mas Dus, lanjut. Businya nih kan kelihatan hitam, ini karena buat pelan-pelan terus. Oke. Sedangkan di kemarin kan waktu reading bareng itu kan kenceng-kenceng terus, makanya di setel agak boros di karburatornya. Cuman kalau buat pelan-pelan ini masih aman sih, karena ini masih ada merah batanya. Ini bawahnya agak kering, nah ini tengahnya aja yang agak basah. Oke. Tapi emang akhir-akhir ini gue lagi slow banget sih di jalan. Maksudnya, iya, karena gue menghargai yang pada puasa. Tips tentang busi, sering dibersihin sih. Kalau buat yang emang dia itu bawanya nyantai terus, tapi takaran olinya kebanyakan, mending sering dibersihin. Biasanya kalau untuk referensi membersihkan busi lah gitu, referensinya itu harus berapa hari sekali? Tergantung pemakaian ya. Enaknya sih kalau dihitung berapa kali sehari. Kalau tiap hari pemakaiannya ya seminggu sekali. Seminggu sekali bersihin busi, jangan lupa teman-teman. Sama big sama nggak? Sama aja, kalau buat busi itu sama. Nah bedanya kalau di small frame yang masih standar itu businya pendek. Oke. Kalau ini karena ini beda, jadi ya busi panjang, kayak Excel eksklusif yang busi panjang. Yang peruntukan motor-motor gede.
atau kalau enggak, kalau Jepangannya Ninja. Jepangan Ninja. Ninja. Kalau PTS itu yang standar pakai Jepangannya R-King. Oke. R-King. Gak Vespa nggak Cil? Nah, Why Vespa? Oh iya, kemarin banyak banget yang nanya sama gue kayak gini. Kenapa sih Kak Vespa? Why Vespa? Pertanyaannya itu sebenarnya kita punya apa ya, selera masing-masing ya Mas Iya, Gus ya. pasti. Kita punya selera sendiri-sendiri. Kayak gue punya beberapa teman-teman gue yang cewek itu lebih kesuka motor-motor laki Mas Dus. Oh, motor laki, moge. Ya. Tapi kalau gue itu lebih suka Vespa karena klasiknya. klasiknya. Jadi gue tuh memang lebih suka kendaraan tuh yang klasik. Entah motor, entah mobil, tapi ya gue rezeki buat beli mobilnya ternyata belum ada. Jadi gue punyanya motor klasiknya dulu aja. Jadi buat yang nanya kenapa sih Kak harus Vespa? Ya karena gue ngejar klasiknya aja gitu. Mungkin gue bisa beli yang Matic ya. Yang Matic. Bentuknya klasik, tapi tuh gue nggak dapet sensasi di oper-oper gigi pakai tangan. Kompling-komplingnya. Jadi gue milih si klasik. Jadi jangan ada yang nanya lagi, why Vespa? Nggak Vespa nggak cinta. Ya gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal busi. Sebenarnya sih kalau ini kan gue datang itu mau check up harian karena kebetulan memang nanti malam, besok malam minggu mau gue pakai nih Mas Dus. Biasalah buat muter-muter biasa gitu. Jadi hari ini gue makanya check up. Terus kemarin gue juga sempat ada kendala ya Mas Dus ya, ternyata tali kabel sulur. Ya, kabel sulur di persneling. Iya, kabel dalam yang buat gigi itu ternyata putus. Sampai akhirnya ya udah motor towing lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah dibenerin, udah jadi dan cepet loh teman-teman. Gue kemarin sore ya Mas Dus ya, gue knowing kesini malam jam 10 gue dikabarin motor udah ready. Gila nggak? Jadi ya udah gimana gitu, bisbar. Gila. Oke teman-teman, sekarang gue langsung mau cabut aja karena gue mau nyari bukaan puasa. Pokoknya gue gak bosan-bosan buat ngomong sama kalian. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bisbar Skuter. Terus follow Instagramnya juga. Jangan lupa komen, share, dan like pastinya. Dan yang pasti jangan lupa juga follow Instagram gue. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan video. Ingat videonya aja yang udah diudahin. Buat hubungannya jangan.